Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanti. Saya kelas 2D Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya berjudul Ihtisan dan Ihtisab. Yang pertama, pengertian ihtisan. Dari segi bahasa, ihtisan berasal dari bahasa Arab yang mustaq dari lafal hasanah yang berarti baik atau indah. Sedangkan menurut istilah ulama usul, ihtisan adalah berpindah seorang mustahid dari tuntunan qiyas jahil atau nyata kepada qiyas kafi atau samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum pengecualian karena ada dalil dan dimenangkan oleh perpindahan ini. Yang kedua, macam-macam ihtisan, yaitu ihtisan qiyasi dan ihtisan istisnai. Yang B, ihtisab. Pertama, pengertian ihtisab. Dari segi bahasa, ihtisab berasal dari kata suhbah yang berarti menemani atau menyertai atau tidak berpisah, mengakui adanya hubungan perkawinan, mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan menurut istilah, ihtisab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan hingga terhadap dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Yang kedua, macam-macam ihtisab. Menurut Abu Zuhra, ihtisab dibagi menjadi 4 macam, yaitu ihtisab al-ibahah. Poin yang ke-C, syarat dan rukun ihtisan dan ihtisab. Yang pertama, syarat dan rukun ihtisan. Dalam penetapan hukum ihtisan ini, para ulama fikih menetapkan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah, dalil-dalil kuli dan juz'i yang qat'i, murid dan dalalnya. Yang kedua, bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudaratan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakan. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut bersifat umum. Yang keempat, pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Poin yang ke-D, perbedaan pendapat tentang ihtisan dan ihtisab sebagai sumber dan metodologi. Kedudukan ihtisan sebagai sumber dan metodologi. Terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih dan menetapkan ihtisan sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara'. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagai ulama Hanabilah, ihtisan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Alasan mereka, yang pertama, ayat-ayat yang mengacu kepada mengangkatkan kesulitan dan kesempatan dari umat manusia. Kedua, Rasulullah dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam maka di sisi Allah juga baik. Yang ketiga, hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terhadap berbagai permasalahan yang terpinci menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum dengan sesuai kaidah umum dari qiyas. Yang keempat, hukum-hukum syara' itu ditetapkan berdasarkan nas. Kedudukan ihtisab sebagai sumber dan metodologi. Para ulama usul fikih berbeda pendapat. Menurut mayoritas mutakalimin ahli kalam, ihtisab tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutakarin, ihtisab bisa dijadikan hujah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang. Yang ketiga, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zakaria, dan Syiah berpendapat bahwa ihtisab bisa dijadikan hujah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada. Ihtisab adalah akhir dalil syara'. Menguraikan beberapa permasalahan yang ditetapkan melalui ihtisan dan ihtisab. Yang pertama, permasalahan yang ditetapkan melalui ihtisan. A. Mewakafkan sebidang tanah pertanian. Yang B. Sisa minuman burung buas. Yang C. Hukum potong tangan pada waktu pacaklik. Yang D. Memperjualbelikan barang yang belum ada wujudnya. Yang E. Kasus pemandian umum. Yang F. Kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.